Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dilancarkan rezekinya dan selalu dimudahkan segala urusannya. Dan alhamdulillah saya dan keluarga juga di sini dalam keadaan sehat ya. Share lagi kegiatan hari ini. Ini kegiatan saya di sore hari sepulang saya dari kerja. Jadi di sore hari ini saya mau masak-masak sedikit ya untuk makan malam nanti. Tapi sebelumnya saya mau goreng kerupuk. Masih ada stok kerupuk sedikit lagi, jadi mau saya goreng. Untuk aktivitas di sore hari ini, kalau ada yang mau dimasak, saya beraktivitas ya. Tapi kalau masih ada lauk untuk makan malam, itu saya jarang kali masak di sore hari. Tapi karena sore hari ini saya nggak ada lauk untuk makan malam, jadi saya mau masak dulu. Nanti rencananya saya mau masak sayur bayam ya, sama bikin mie goreng mihun, karena ada stok mihun yang udah semingguan belum dimasak. Jadi untuk sore ini saya masak aja. Dan ini saya goreng kerupuknya lumayan banyak, ada satu toples gitu kerupuknya, karena kerupuknya kan ngembang gitu kalau digoreng. Jadi lumayan banyak lah, bisa untuk lauk makan. Kalau kerupuk udang seperti ini Pak suami sama anak-anak itu suka gitu ya untuk kawan makan. Udah selesai untuk goreng kerupuknya, nih saya mau cuci piring dulu karena ada piring kotor sedikit. Biasa kalau saya mau masak, kalau ada piring kotor itu memang harus dicuci dulu teman-teman, supaya nggak sempit gitu ya di wastafelnya. Karena saya tuh kalau masih ada piring kotor kayaknya masih risih gitu ya kalau belum dicuci. Walaupun saya sedang masak ataupun sedang beraktivitas di dapur, itu piring itu sambil saya cuci-cuciin gitu teman-teman. Oke deh, udah selesai cuci piringnya. Ini lanjut saya mulai untuk masak. Saya mau rendam dulu kelapa ya. Kelapanya ini beku karena saya simpan di freezer, dan ini udah beberapa hari yang lalu saya beli kelapa. Ini santannya nanti mau saya masak sama sayur bayam gitu ya. Sayur apa ya, santan putih gitu, apa namanya sih. Jadi ini pun sedikit aja, nggak terlalu banyak, karena kan untuk sekali makan aja, makan malam gitu ya, sekali makan. Karena kan bayam juga nggak bisa lama tahannya. Dan ini kelapanya saya siram pakai air panas ya, yang udah saya masak tadi, supaya apa ya, cepet aja gitu, dan santannya banyak gitu ya. Kalau nggak dikasih air panas, santannya tuh nggak keluar teman-teman. Dan ini saya mau iris-iris untuk bumbu bayamnya. Saya pakai bawang merah, bawang putih sama cabai rawit yang diiris-iris saja. Nggak terlalu banyak sih bawang cabenya juga nggak banyak, karena juga bayamnya sedikit ya. Ini saya iris-iris saja, karena enaknya memang sih di sayur bayam ini kan memang diiris-iris ya, bumbunya nggak digiling gitu. Udah selesai untuk iris-iris bumbu sayur bayamnya. Ini saya mau bikin sambal untuk mie goreng ya. Mie hunnya itu saya kasih bumbu bawang merah, bawang putih, cabai, ini saya blender. Kemudian nanti saya tumiskan seperti masak mie goreng pada umumnya sih, tapi ini nanti mie gorengnya saya kasih berkuah gitu ya, nggak yang kering. Tapi sebelumnya nih saya mau masak sayur bayamnya dulu ya. Mau saya kasih santan dulu. Ini santannya juga sedikit aja makainya. Dan untuk kelapanya ini saya pakai 2 kali peras gitu ya teman-teman, nggak sampai 3 kali, karena dia sedikit mungkin ya. Jadi santannya tuh nggak terlalu banyak, hanya 2 kali peras itu santannya udah nggak kental lagi. Tapi nggak apa-apa karena sayur bayamnya kan sedikit juga. Udah selesai untuk merasi santan, nih langsung saya taruh ke atas tungkunya gitu ya. Saya mau masak sekali 2 gitu ya, yang sebelah untuk masak sayur bayam dan yang satunya lagi masak mie goreng mihunnya. Ini saya tumiskan dulu untuk bumbunya sampai harum. Nanti saya tambahin 1 butir telur. Kalau anak-anak sih kepinginnya pakai ayam ya, tapi karena saya nggak punya stok ayam, jadi pakai telur ayamnya aja lah. Itu udah saya masukin ya untuk bayamnya. Kalau untuk masak sayur bayam kan nggak lama-lama ya teman-teman, paling kalau udah mendidih
santannya itu kasih bumbu udah mateng gitu. Ini sambil bolak-balik yang satu ngaduk-ngaduk untuk sambal gorengnya, dan yang satu lagi untuk sayur bayamnya. Pokoknya disambi-sambi gitu. Kalau untuk sayur bayamnya kan supaya santannya nggak pecah itu ya memang harus diaduk-aduk ya teman-teman. Kalau nggak diaduk nanti takutnya santannya itu meluber gitu ya, dan dia pecah, santannya nggak cantik lagi gitu kuahnya, dan nggak kental, dia jadi bening airnya. Dan itu juga udah matang untuk sayur bayamnya. Ini saya lanjut untuk bikin mie goreng mihunnya. Ini saya tambahkan telur 1 butir, diorak-arik aja telurnya ya, udah wangi dan telurnya juga udah matang. Langsung saya masukin untuk mihunnya ya. Ini mie jagung ya, yang 1000-an satu. Ini saya masukin aja semuanya. Saya kemarin belinya 5.000 dapat 4. 5.000 dapat berapa ya? Dapat 5 atau 4 ya. Ini saya masak aja semuanya. Karena udah hampir semingguan lebih teman-teman minyak. Jadi ya udahlah, ini mumpung belum sore kali juga kan. Jadi udahlah saya masak aja semuanya untuk nambah-nambah lauk ya. Ini saya tambahkan air tadi sedikit, jadi dia agak berkuah gitu, nggak kering. Kemudian ditambahkan kecap manis. Nanti bumbunya dikasih garam, kaldu jamur gitu aja. Dan di sini saya kelupaan mau ngasih merica ya teman-teman, karena nggak ingat ke situ. Saya nggak punya merica bubuk ya, jadi nggak kemasuk tadi waktu blender bumbunya merica yang bulat-bulat atau yang masih utuh gitu. Oke deh, ini juga udah matang untuk mie gorengnya. Seperti ini aja pun udah enak ya, apalagi baru masak seperti ini tuh kalau dimakan tuh pokoknya mantul banget lah. Dan untuk setelah ini saya mau dadar telur dulu ya. Ada beberapa telur lagi yang tinggal, ini mau saya dadar aja untuk nambah-nambahin lauk. Tapi di sini saya pakai bumbunya yang diiris-iris saja untuk cabai bawangnya, nggak yang digiling. Pokoknya yang simple-simple aja lah masakannya, yang penting rasanya itu enak dan anak-anak sama pak suami itu suka. Ini saya pakai telurnya nanti 2 butir aja lah, 2 butir juga udah cukup untuk sekali makan. Udah selesai. Ini saya tambahkan untuk daun seledri ya, atau daun sop biar wangi gitu. Kemudian ditambahkan untuk garam sama kaldu jamur gitu aja sih. Kemudian didadarkan. Kalau telur dadar ini semuanya suka, nggak ada yang nggak suka lah. Pokoknya kalau masalah telur, mau didadar, mau di mata sapi atau diceplok gitu, mau direbus bulat-bulat kemudian disambal, itu pokoknya semuanya yang namanya telur itu pada suka. Dan ini udah matang untuk telur dadarnya, saya potong 2 aja ya, nanti siapa yang mau lah. Dan ini mau saya angkat dulu untuk telur dadarnya. Dan untuk menu sore kali ini alhamdulillah udah matang ya. Ada 3 menu, sayur bayam, kemudian mie goreng mihun, sama dadar telur. Setelah masak saya lanjut cuci piring dulu. Cuci piringnya agak banyak juga ya setelah masak tadi, jadi ini mau saya cuciin supaya nanti kalau habis makan malam tuh nggak terlalu banyak piring kotor. Nah setelah makan malam juga saya nanti cuci piring lagi ya teman-teman, supaya besok pagi itu piringnya nggak banyak, nggak menumpuk gitu ya. Karena kalau dibiarin menumpuk jadi malas gitu nengoknya, dan kayaknya dapur itu berasa berantakan gitu. Dan saya orang yang tipe piring sedikit dicuci, piring sedikit dicuci gitu, apalagi habis makan tuh langsung dicuci, nggak yang bertumpuk ataupun dibiarin aja dulu nanti baru dicuci, itu enggak ya. Saya orang yang memang kalau ada piring kotor satu pun langsung saya cuci aja, nggak saya biarin banyak gitu. Oke deh, ini udah selesai untuk cuci piringnya. Untuk sore ini udah selesai ya untuk masak-masaknya, dan saya lanjut mandi, kemudian sholat maghrib dan makan malam. Ini dilanjutkan lagi aktivitasnya setelah pada makan semuanya ya, makan malam. Saya lanjut berberes, dan ini penampakan meja makan setelah makan malam lumayan berantakan.
Jadi di sini mau saya rapiin dulu, saya beres-beresin piring-piring kotornya, dan mejanya juga saya lap-lapin. Dan alhamdulillah lauk untuk sore ini habis semuanya ya, tinggal mie gorengnya tadi sedikit lagi, dan itu nanti bisalah dipanasin besok pagi ya, untuk sarapan juga masih bisa lah. Kalau untuk aktivitas malam hari nggak terlalu banyak ya teman-teman, hanya seperti ini aja ya, berberes tipis-tipis lah, nggak seperti berberes di pagi hari ya, semuanya full diberesin. Tapi kalau untuk malam hari hanya tipis-tipis aja beres-beresnya, supaya nggak berantakan aja besok paginya. Dan ini saya mau cuci piring lagi ya teman-teman. Jadi aktivitas saya di satu hari ini tuh udah beberapa kali lah cuci piring, karena piring itu kan selalu ada yang kotor gitulah, apalagi kalau minum pakai sekali cuci, nanti minum lagi pakai sekali cuci gitu, jadi piring itu ada terus yang kotor. Oke deh, ini saya lanjut untuk cuci piring ya teman-teman. Dan setelah nyuci piring ini saya nanti lanjut mau nyetrika ya, nyetrika pakaian yang udah kering tadi siang, mumpung masih sedikit sih, belum terlalu banyak. Kalau udah banyak itu saya pun jadi males untuk ngerjain gitu ya. Sebenarnya sih kalau nyetrika ini, kalau kita udah duduk ngerjakan itu ya enak gitu ngerjakannya ya. Tapi kalau belum dimulai gitu, masih ngelihat pakaian banyak belum disetrika, itu magernya minta ampun gitu ya, kayaknya males banget mau ngerjain karena udah terlalu menumpuk. Tapi kalau udah duduk mengerjakan itu biasanya cepet sih selesainya. Saya kalau dibandingkan nyuci sama nyetrika, lebih seneng nyetrika sih ketimbang nyuci, karena kalau nyuci kan banyak kerjanya gitu ya, yang membilas, menjemur, mengangkat, melipat. Tapi kalau nyetrika kita kan hanya duduk aja. Memang sih kalau kita nyetrika kan nggak bisa nyambi pekerjaan yang lain gitu ya. Kalau nyuci kan bisa disambi-sambi dengan pekerjaan yang lain gitu. Kalau nyetrika kan kita duduk, nggak bisa mengerjakan yang lain. Tapi saya tuh lebih suka nyetrika. Tapi kalau udah banyak gitu ya males mengerjakannya. Ini mumpung masih sedikit pakaiannya, jadi saya setrikain aja. Kalau teman-teman gimana nih, tim yang suka nyetrika atau nyuci gitu? Manapun yang kita suka, semuanya itu kan kita yang ngerjakan ya teman-teman. Suka nggak suka sih, mau nggak mau ya memang harus dikerjakan gitu. Tapi kalau bisa memilih, mungkin saya lebih memilih menyetrika sih. Tapi karena nggak ada pilihan ya, kedua-duanya memang harus dikerjakan sendiri ya, mau nggak mau memang harus dikerjakan. Nah sebelum disetrika ini saya pilih-pilihin dulu ya, saya pisah-pisahin dulu baju-bajunya, mana baju Pak suami, bajunya saya, bajunya si adik, dan bajunya Mbak Pina itu saya pisahin dulu. Jadi kalau nyetrika itu satu macam dulu ya, satu punya Pak suami dulu selesaikan, kemudian lanjut pakaian saya, lanjut pakaian si adik, dan baju Pak Pinang gitu, jadi dia nggak bercampur. Oke deh, ini singkat ceritanya udah selesai untuk nyetrika, dan ini saya mau beres-beres dulu. Ini langsung saya masukkan ke dalam lemari aja ya, tapi nggak saya videoin. Nah setelah nyetrika saya mau ngebas-ngebasin ini ya, kasur santainya saya lipat aja. Dan ini mau saya sapu sedikit lah gitu. Sebenarnya sih nggak terlalu kotor ya, karena sore tadi juga udah disapu sama Mbak Pina, jadi nggak terlalu kotor. Tapi tetap ya, kalau di sore ataupun malam hari beraktivitas itu tetap disapu, walaupun nyapunya tuh nggak sampai keluar, hanya di dekat pintu gitu aja. Karena saya tuh memang nggak pernah nyapu di luar gitu ya, kalau malam hari nggak pernah saya keluarin, saya sampaikan di pintu itu aja. Dan besok pagi lah baru dilanjutkan keluar. Oke deh, udah selesai untuk aktivitas menyetrika, dan ini lanjut lagi saya mau sholat isya ya, karena juga udah jam 9 malam saya belum sholat isya, jadi saya mau sholat isya dulu.
Oke deh teman-teman, mungkin video saya sampai di sini dulu. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai dengan selesai. Semoga teman-teman gak pernah bosan, dan semoga video saya kali ini bisa memberi manfaat yang baik. Ambil baiknya dan buang buruknya. Oke deh, sekian dulu video saya kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.